priority dan apa yang akan dilakukan oleh KPPU ke depan? Iya, yang disampaikan tadi Prof. Ningrum sudah sesuai dengan apa yang sejak kami sampaikan di Istana pada saat dilantik 18 Januari 2024. Jadi nanti 18 Januari 2025 pas tahun. Pada saat itu di Istana setelah kami dilantik, saya sudah menyampaikan ada 3 list besar yang akan menjadi utama pengawasan KPPU. Pertama adalah pasar digital, yang kedua ketahanan energi, yang ketiga masalah ketahanan pangan. Jadi ini segitiga inilah yang menjadi fokus kami di 5 tahun ke depan. Jadi udah terjawab itu. Jadi terbukti kan tadi kita sampaikan, kita sudah ngomong masalah pasar digital, kita ngomong masalah Shopee, sekarang lagi diproses masalah Google, kita ngomong masalah Starlink, baik itu kebijakan maupun penegakan hukum. Kalau ngomong ketahanan energi, kita sudah bicara masalah bagaimana after multi-provider. Kita sudah bicara tentang bagaimana LPG yang 830 TB itu mesti dirombak mengganti dengan gas. Kita sudah bicara bagaimana transmisi pipa misalnya ya, itu bisa dibangun menggunakan non APBN. Begitu juga gas. Jangan gas rumah tangga, kita sampaikan untuk digunakan baik 3 juta rumah maupun nanti mengganti LPG tadi. Jadi udah 2 kan. Yang ketiga masalah pangan, kita sudah ngomong rekomendasi bagaimana masalah gula ya. Itu mesti dikawal harganya, kemudian HET bawang putih juga diatur. Jadi kita dalam konteks itu sudah kita sepakat 3 fokus kita tadi. Oke. Ada perkembangan soal Google sudah masuk dalam majelis, insya Allah ya, karena bukan saya majelis ininya, itu dalam bulan Januari akan diputuskan. Karena kan ada tentuannya 6 bulan. Jadi tunggu saja ya, KPPU ya akan mengawal ini dengan baik. Pak, untuk tender makan siang gratis gimana Pak KPPU mengawasi? Nah, tadi itu masukan, tadi yang disampaikan dari Pak Bima tadi sebagai narasumber, kan ini masuk pangan juga kan. Nah, kita akan nanti mengundang ya para pihak, baik kementerian, lembaga, termasuk badan gizi nasional ya, untuk memastikan supaya apakah yang disampaikan Pak tadi fokus misalnya menggunakan UMKM. Nah, bagaimana? Baik itu logistiknya, bagaimana distribusinya, dan melibatkan UMKM sehingga persaingan usahanya betul-betul sehat dalam mekanisme lelang, tender, harga, ya kan, pada saat mulai di supply chain-nya ya sampai nanti ke distribusi. Pak, update soal temuan KPPU yang tender kereta cepat itu gimana Pak? Kereta cepat yang di mana? Yang MUS. Itu lagi proses ya, lagi proses karena kita kan ada proses di KPPU ini kan sudah 2 tahun. Kita tuh punya sistem yang luar biasa bagusnya. Ini yang dirintis oleh Pak Faisal Basi, Prof. Didin segala macam. Jadi kita ada dulu investigasi memastikan, baru nanti ke penyelidikan. Kalau ada 2 alat bukti baru masuk ke persidangan, majelis dibentuk dan ada ketentuan. Nah, Sekarang jadi, udah sampai mana sih Pak? kalau masalah kereta api ini kita masih tahap penyelidikan ya, karena kan mesti ada 2 alat bukti, makanya kita semua pihak kita undang yang terlibat di sana. ketemu satu, belum ketemu kamu. Nggak bisa, itu kan ketentuan hukumnya, mesti 2 alat bukti. Tapi ada masuk alat bukti ini kan bisa misalnya notule, bisa pengakuan, ya saksi dan sebagainya. Udah ada yang ketemu. Itu rahasia karena masih proses penyelidikan ya. Dan saya tidak bisa bicara ya seperti kalau dia sudah dalam proses di persidangan, tidak boleh sebagai, karena kami adalah komisioner ya. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, ini perlu dipahami oleh semua kementerian lembaga ya. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 Pasal 30 Ayat 2 ya, Pasal 30 Ayat 2, KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh ya atau kekuasaan pemerintah dan pihak lain. Ini bahasa undang-undang. Jadi ini lembaga independen. Lembaga independen ini amanah undang-undang pasal 30 ayat 2, lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain. Jadi tolong mekanisme, karena KPPU ini salah satu prinsipnya adalah kuasi
pengadilan. Jadi kita ini sama, tapi kita adalah dalam bentuk persaingan usaha, dalam bentuk hukum bisnis. Itu ya. Saya minta tolong itu di itu opsi putusannya tuh ada apa aja ya Pak? Kan Oh, kalau di itu- pengadilan biasa ada dua, diputus sama dibebaskan. Langsungnya gitu. Kalau di KPPU Nah, kalau KPPU ini kan kita sudah tadi ya, Undang-Undang Cipta Kerja sudah mengamanahkan kepada KPPU yang dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu maksimal cuma 25M dendanya. Tetapi setelah Undang-Undang nomor 5 ini dengan Cipta Kerja tadi itu kita apa? 10% ya dari total pasar bersangkutan atau investasi yang dipakai dalam kaitan pada saat kasus itu terjadi atau 50% dari keuntungan bersih dari tadi. Nah, hitung aja, kita nggak tahu. Saya tidak boleh masuk intervensi ke sana karena sudah ada dari 9 komisioner ini kan dipegang oleh 3 masing-masing majelis. Tunggu saja. Oke. Ya, insya Allah Januari ini akan kita tetapkan. terakhir dari saya Pak. Iya. Kalau tadi Mas Bima Dari mana nih? dari kata data Pak ya Pak. Tadi Mas Bima bilang ada pergantian tren proteksionisme di tahun ini yang dimulai sama Uni Eropa dan dilanjutin sama Malaysia, yang dari Amerika juga asalnya. Itu kalau untuk tahun ini KPPU bakal berencana masuk ke ranah itu juga atau terlalu jauh? Begini, KPPU itu ya masuk di dalam salah satu oleh Bappenas di OECD. Jadi Komite Persaingan Usaha. Itu menjadi persyaratan kita. Jadi nanti ini kalau kita masuk ya sudah dalam OECD resmi, itu persyaratannya salah satunya ya regulasi atau mengamandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Jadi ini kan dikasih tahu kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang persaingan usahanya tidak diamandemen, itu akan menjadi potensi hambatan Indonesia masuk ke OECD. Artinya kita mesti comply terhadap peraturan internasional tadi. Bahkan kita lagi mendalami bukan hanya di OECD ya, kita berkomunikasi juga dengan negara-negara yang terlibat di BRICS tadi gitu. Kita juga ada komunikasi dengan KPPU yang ada di Amerika, di Jepang, ya, kemudian di Australia dan seterusnya. Soal investasi Apple udah dikaji juga Bang? Apple itu kalau tidak salah belum masuk di KPPU, Jadi kalau KPPU itu bisa dua, bisa itu pelaporan dari masyarakat, bisa inisiatif dari KPPU. Ya, nanti kita akan coba dalami ya terkait dengan investasi tadi. Terakhir yang soal lulus tadi kan kemarin udah terlapornya itu udah 2 kan Pak. Nah itu udah sempat dipanggil nggak Pak? Itu sudah dipanggil dalam tahap tadi ya investigasi. Ya. Nah, hasilnya apa? Saya saja sebagai komisioner saking independennya investigator kita nggak tahu. Kalau PT KCIC-nya juga dipanggil juga nggak Pak? Dipanggil semua pihak yang terlibat ya di dalam perkara tadi itu akan dipanggil. Karena ada proses identifikasi siapa saja yang dipanggil, ya. Cukup? Pak, Ada lagi? Kalau bicara tren kan Bapak juga mengungkap ya di 2024 ada peningkatan soal perkara persaingan usaha tidak sehat, kemudian ada monopoli dan lain-lain. Sebetulnya terus KPPU juga kan banyak mengendus hal-hal serupa ya. Sebetulnya kalau misalkan dari Bapak ngelihatnya kondisi persaingan usaha di Indonesia itu gimana sih? Kenapa sampai banyak adanya persaingan usaha tidak sehat? Tadi kan disampaikan juga oleh Prof. Nigrum tadi ya. Kita selama 20 tahun ini sudah 500 perkara yang kita tetapkan, diputuskan oleh KPPU. Bahkan tadi kenaikan dari 2023-2024 40% perkara yang kita putuskan. Jadi ini signifikan. Padahal kalau mau jujur ya, ini tolong sampaikan juga. Kami ini dananya hidup segan mati tak mau. Bayar kira ke batu. Ini faktanya, bayangkan. Tapi karena kita punya semangat menjaga persaingan usaha tadi, tapi kita kerja. Jadi saya ngomong nih kemarin bulan Desember hampir nggak bisa lagi kita yang dirapat. Bagaimana investigasi? Wah ini sudah nggak ada. Nah tolong jawab teman-teman media. KPPU ini menjaga persaingan usaha. Tadi sudah sampaikan pertumbuhan ekonomi mau mencapai 8% pun itu bisa tercapai. Ada syarat. Syaratnya apa? Yang hari ini hasil kita 2024 hanya 4,95. Itu mesti dinaikkan menjadi 6,33%. Ini kajian akademik oleh lembaga independen yang namanya CEDS, ya, Center of Economy and Development Studies di Universitas Padjadjaran, yang dipimpin oleh ketuanya Prof. Maman. Prof. Maman itu sudah ini sekaligus wakil direktur. Ini kajiannya jelas. Nah, jadi kesimpulannya apa yang disampaikan tadi Prof. Nigrum, disampaikan tadi oleh
Pak ini juga tadi Pak Bima maupun Ibu Prof Galias tadi. Semua stakeholder, kementerian lembaga mesti melihat persaingan usaha menjadi salah satu kunci ukuran kita dalam membuat pertumbuhan ekonomi ini bisa dengan baik. Tanpa menggunakan, ya, ini dari saya sebagai ketua KPPU, tanpa menggunakan persaingan usaha yang sehat menjadi alat kita, ya, untuk mengukur pelaku usaha, mengukur bisnis untuk pertumbuhan ekonomi tadi, ya, 8% itu saya punya kekhawatiran itu akan menjadi utopis. Jadi kata kuncinya libatkan KPPU, libatkan indikasi atau membuat indeks persaingan usaha dalam salah satu ukur dalam pertumbuhan ekonomi. Insya Allah kami KPPU, ya, dengan lembaga yang sudah berjalan selama 25 tahun ini terbukti. Ada yang dulu mendirikannya tadi Faisal Basri yang hari ini kita resmikan karena sebagai kebanggaan kita di KPPU, ada Prof Didi Rabini, ada Pak Soe Padini, dan semua yang berkualitas sebagai founding fathersnya di KPPU ini sudah memberikan fondasi yang kuat kepada KPPU. Gitu ya. Pak, soal potensi di 2025